Apakah kamu pernah mendengar kalimat, "Ya sabar itu ada batasnya"? Kalimat ini sering kita dengar, tetapi mungkin tidak benar-benar kita pahami. Ketika kita dihadapkan pada situasi sulit, seringkali kita dianjurkan untuk bersabar, seolah-olah sabar adalah solusi bagi semua masalah. Namun, apa yang terjadi ketika kesabaran itu mulai terkikis? Mengapa kesabaran, yang seringkali dipandang sebagai sifat yang mulia, bisa memiliki batas? Kita semua pernah berada di situasi di mana kita merasa telah bersabar lebih dari cukup. Mungkin kamu sedang menghadapi situasi yang sangat menekan, di pekerjaan, dalam hubungan, atau bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Kamu mencoba bersabar, namun pada titik tertentu, kamu merasa seperti sudah tidak bisa menahan lagi. Kamu bertanya-tanya, apakah ini saatnya berhenti bersabar? Apakah wajar jika kita merasa bahwa kesabaran kita sudah sampai pada batasnya? Dalam video ini, kita akan mengupas mengapa kesabaran itu memiliki batas, kapan batas itu seharusnya dipahami, dan bagaimana cara menghadapinya dengan bijak tanpa meledak atau kehilangan kendali. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dihadapkan pada banyak situasi yang menuntut kita untuk bersabar. Entah itu menghadapi orang yang terus-menerus mengganggu, atasan yang tidak adil, atau mungkin keadaan hidup yang terasa tidak adil. Di banyak budaya, sabar sering dipandang sebagai tanda kekuatan dan kebijaksanaan. Namun, terlalu banyak bersabar bisa membuat kita terjebak dalam situasi yang merugikan, bahkan menyakiti diri sendiri. Masalahnya, ketika kita dipaksa untuk bersabar dalam jangka waktu yang terlalu lama tanpa adanya solusi atau perubahan, kita mulai merasakan stres, frustrasi, dan bahkan amarah yang terpendam. Perasaan-perasaan ini adalah tanda bahwa kesabaran kita sedang diuji hingga ke batas maksimal. Kita mulai merasa seperti ditarik ke dua arah yang berbeda, antara ingin mempertahankan kesabaran dan merasa butuh untuk bertindak. Jika kita tidak memperhatikan batasan kesabaran ini, kita berisiko mengalami ledakan emosi yang bisa merusak hubungan atau bahkan kesehatan mental kita. Pertanyaan yang muncul adalah, mengapa kita perlu memahami bahwa sabar itu memiliki batas? Dan bagaimana kita tahu kapan sudah waktunya untuk berhenti bersabar dan mengambil tindakan? Ketika kita memahami bahwa sabar itu memang memiliki batas, kita menjadi lebih bijak dalam mengelola emosi dan mengambil tindakan yang tepat. Mengetahui batas kesabaran bukan berarti kita mudah marah atau cepat menyerah, melainkan membantu kita untuk menjaga keseimbangan emosional. Kesabaran yang tanpa batas bisa berubah menjadi kebiasaan pasif, yang pada akhirnya merugikan diri kita sendiri. Ketika kita merasa bahwa kesabaran kita sudah sampai di ujung, penting untuk mengakui perasaan tersebut dan mencari solusi yang lebih aktif. Misalnya, jika kamu terus bersabar terhadap perlakuan yang tidak adil di tempat kerja, mungkin sudah waktunya untuk berbicara atau bertindak agar tidak terus-menerus merasa tertekan. Jika dalam hubungan kamu selalu menahan diri dari konflik, mungkin ada saatnya untuk berbicara jujur tentang perasaanmu sebelum perasaan itu berubah menjadi kemarahan yang merusak hubungan. Kesabaran yang sehat adalah kesabaran yang disertai dengan kesadaran. Kesadaran bahwa kita berhak untuk tidak hanya bersabar, tetapi juga untuk melindungi diri kita dari situasi yang merugikan atau tidak adil. Dengan mengelola kesabaran secara bijak, kita tidak hanya menjaga hubungan kita dengan orang lain, tetapi juga menjaga kesejahteraan mental dan emosional kita sendiri. Bayangkan dirimu berada di situasi yang penuh tekanan. Mungkin kamu sudah bersabar selama berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun. Setiap kali kamu menghadapi masalah, kamu berkata pada dirimu sendiri, bersabar dulu, nanti semuanya akan baik-baik saja." Namun, semakin lama kamu menunggu, semakin besar beban emosional yang kamu rasakan. Kamu mulai merasa lelah, marah, dan frustrasi. Sekarang, bayangkan jika kamu menyadari bahwa batas kesabaranmu telah tercapai. Kamu tidak lagi memaksakan diri untuk bersabar tanpa alasan yang jelas. Sebaliknya, kamu mulai mengambil langkah-langkah kecil untuk mengubah situasi tersebut. Mungkin itu berarti berbicara dengan atasanmu tentang masalah di tempat kerja, atau mungkin kamu memutuskan untuk meninggalkan situasi yang tidak lagi baik untukmu. Perasaan lega pun muncul. Kamu tidak lagi terjebak dalam lingkaran bersabar tanpa akhir, tetapi mulai bergerak menuju solusi. Kamu merasakan kekuatan baru dalam dirimu, karena kamu telah mengambil alih kendali atas hidupmu. Ini bukan berarti kamu kehilangan kesabaran atau meledak dalam amarah, tetapi kamu mulai mengelola batasan kesabaran dengan cara yang lebih sehat dan produktif. Jadi, bagaimana kita tahu kapan sudah waktunya berhenti bersabar dan mengambil tindakan? Berikut adalah beberapa langkah yang bisa kamu lakukan untuk mengelola batasan kesabaran dengan bijak. 1. Kenali tanda-tanda emosionalmu. Ketika kamu merasa stres, marah, atau frustrasi terus-menerus, itu adalah tanda bahwa kesabaranmu mulai habis. Jangan abaikan perasaan ini, karena mereka adalah sinyal dari tubuh dan pikiranmu.
2. Evaluasi situasi. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kesabaran ini membawa hasil yang positif? Atau justru membuatmu terjebak dalam situasi yang merugikan? Jika kesabaranmu tidak membuahkan hasil, mungkin saatnya untuk mempertimbangkan tindakan lain. 3. Bicaralah dengan jujur. Jika kamu berada dalam situasi yang membuatmu merasa tertekan, cobalah berbicara dengan orang yang terlibat. Seringkali, komunikasi yang jujur dan terbuka bisa menyelesaikan masalah lebih cepat daripada menunggu dengan sabar. 4. Tetapkan batasan. Bersabar bukan berarti membiarkan diri kita diperlakukan tidak adil atau dirugikan. Tetapkan batasan yang jelas tentang apa yang bisa kamu terima, dan jangan takut untuk mengambil tindakan jika batasan itu dilanggar. 5. Jaga kesehatan mentalmu. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam lingkaran kesabaran yang tanpa akhir. Jika kamu merasa kesabaranmu mulai menguras emosi dan mental, mungkin saatnya untuk mencari dukungan dari teman, keluarga, atau bahkan profesional. Dengan mengenali batasan kesabaran, kamu bisa menjaga keseimbangan antara bersikap tenang dan bertindak. Seperti halnya Anies Baswedan yang tetap bersabar dalam banyak situasi, namun juga tahu kapan harus bergerak maju dengan tindakan yang elegan dan penuh kebijaksanaan. Kamu pun bisa belajar bahwa bersabar bukan berarti harus terus diam, tapi juga tentang mengetahui kapan waktunya bertindak.